Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pintu gerbang matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibrahim, maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari masyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka coba kamu datangkan karakternya dari maghrib. Maka bingunglah yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah pesan dari Al-Quran bahwa yang bisa merubah rotasi bumi itu adalah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pilar 31. Nah, surat ke-31 surat Luqman. Nah, ini satu dia. Inilah dia. Ya. Jadi kalau di makalahnya kan di PDF-nya saya harus mulai dari sini. Jadi nanti baru kalau gitu ini adalah teras 4. Satu ini. Lalu saya ke teras 2. Ya boleh saja kita ke singgah sana, ya. Nanti orang udah tahu dong pasti teras 5 kan. Jadi teras 5 nggak begitu saya bahas kan di makalah. Jadi ini sesuai dengan makalah. Ini bukti. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana legitimasi ini? Saya kasih contoh ya. Seandainya Al-Quran belum turun, makam Ibrahim ini dibilang makam Ibrahim nggak? Ka'bah itu dibilang Ka'bah nggak? Dibilang Ka'bah. Jadi dari mana kata Ka'bah itu? Dari turun-temurun. Dari mana kata makam Ibrahim? Dari turun-temurun. Nah, waktu Quran turun, baru turun ayatnya. Allah menjadikan Ka'bah rumah haram. Ja'alallahul Ka'batal baital haram. Pastilah orang Arab itu tahu Ka'bah itu yang mana kan? Dari mana? Dari turun-temurun. Jadi Al-Quran melegitimasi Ka'bah. Ka'bah itu dari mana? Dari turun-temurun. Nah, wattakhizu min maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Nah, kalau orang Arab nggak tahu makam Ibrahim yang mana, nggak mungkin kan? Jadi orang Arab itu sudah tahu itu makam Ibrahim dari mana? Dari turun-temurun. Nah, kesalahan Purbakalawan, dia tidak menghargai cerita turun-temurun itu. Makanya mereka nggak anggap ini kan. Mereka nggak ada, para Purbakalawan nggak menganggap ini. Cuman mereka batu ini umurnya berapa ya? Dia mau nyari sendiri dari alam. Ya nggak bisa. Ya, makanya nanti makom itu kita kursi. Nah, kita alat ukurnya adalah pilar Al-Quran. Jadi dibenarkan oleh pilar Al-Quran, tidak dengan kata-kata. Kira-kira berapa senti kedalamannya itu? Nah, tadinya ini tidak nancap. Oh, dia nggak nancap. Dia nggak nancap ini. Oh, yang sebut ada batu
ternyata dua balok ini ada di Gunung Padang. Ini dia balok 43 dan balok 44. Dua balok setelah singgasana. Berarti ada penanda di sini pusat galaksi. Di sini dilihatkan pilar Al-Quran sangat presisi. Nah, di teras 2 ini, bentuk seperti ini di Gunung Padangnya dinamakan kursi. Ini dia. 3 balok. Nah, Al-Qur'annya di ayat 111 surat 12 itu mengatakan bahkan dia membenarkan yang di hadapannya. Jadi Al-Quran membenarkan model ini sebagai model kursi. Pilar Al-Quran membenarkan model ini sebagai model kursi. Nah, di teras 2 itu kan hanya 2, kursi dan makom. Nah, ini dia makom. Tapi makomnya tidak 2 dia. 1 saja, karena di pilar Al-Quran juga 1. Jadi itu kursi, makom, batu ujian. Nah, 2 balok. Sehingga sekarang kita dapat mengetahui teras 3. Teras 3 jadi diketahui yaitu yang dibatasi oleh 8 dan 8 tingginya. Nah, Anda lihat teras 3 itu diapit oleh 8 dan 8 tingginya. Tinggi batasnya, tinggi pagarnya. Teras 3 itu seperti ini. Kalau kita pertukarkan, dia merupakan tangga makanan. Nah, di Gunung Padang ditunjukkan dengan harimau dan kijang. Ini harimaunya. Nah, kalau di pilar Al-Quran ada juga kode binatang, yaitu lebah dan semut. Tapi lebahnya di pagar. Nah, ternyata posisi kijang di Gunung Padang juga letaknya di pagar. Posisi kijang pada Gunung Padang letaknya juga di pagar. Mengapa kijangnya di pagar? Di teras 3 ini, ya, agar kamu yakin pilar Al-Quran sangat presisi. Kebanyakan surat di teras 3 ini kan memang bicara soal makanan. Nah, di sini ada kata-kata, aku bernazar untuk mengatur puasa. Ini nazartu lirahmani sauma. Surat 19 ayat 26. Sehingga kita bilang ini bab puasa udah. Itu berarti teras 2 itu bab salat. Maka itu ada perintah salat di makom. Wa takhizu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat salat. Jadi bab salat ini. Nah, itu berarti teras 4-nya bab zakat. Uji kemampuan. Nah, jika kita perhatikan surat 91 sampai 9, pilar satuannya sebagai berikut. Nah,
Bentuknya seperti ini. Nah, ini teras 1. Untuk melihatnya dengan jelas, ini kita perlu menukarkan dua lempengan ini, 96 dan 91. Nah, kita tukarkan. Kita lihat batas dari teras 1 ini 9 dan 9. Nah, ini surat 91 ini matahari. Jadi ini jadi pintu matahari dia, pintu gerbang matahari. Pintu gerbang matahari. Pintu gerbang matahari. Nah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sekarang, bukti bahwa matahari memang terbit dari sana itu dengan Google Earth. Kita tarik dari Singgasana ke Gunung Masjid, garis. Nah, garis itu 343 derajat. Garis itu menuju ke Gunung Pangrango. Nah, coba Anda perhatikan, Malaka itu dulu di sana. Tapi karena rotasi bumi itu ke sana, maka Malaka dan Sumatera itu bergerak ke sana. Nah, geraknya ini yang dikatakan bertasbih. Jibal bertasbih bersama Daud. Berarti dia menghubungkan Daud dengan garis ini kan. Saksinya adalah pegunungan Andalas atau Bukit Barisan. Di sebelah barat Pulau Sumatera, tidak di sebelah timur. Bukit Barisan itu di sebelah barat. Nah, selanjutnya kan ini tanah hijau, Greenland. Dia dulunya di sana dia. Terus dia bertasbih bersama Daud. Nah, karena bumi berputarnya ke sana, maka dia bergeraknya ke sana. Jadi hai Jibal, patuhlah bersamanya katanya. Gimana Anda memahami Jibal itu? Melakukan tasbih bersama Daud. Kalau bukan Nabi Daud itu di Gunung Padang. Begitu juga Amerika Selatan ini. Rotasi bumi kan geraknya ke sana. Nah, dia bergerak ke sini. Sehingga pegunungan Andalas itu dan pegunungan Andes bersaudara. Di Antartika ditemukan batu bara sebagai bukti dulu banyak pohon di Antartika. Nah, gaya yang menggerakkan Antartika ke kutub selatan adalah gaya rotasi 343 itu. Gerak rotasi buminya ke sana, gerak Antartikanya ke sana. Berlawanan arah. Waktu pertama kali dia bergerak. Australia juga begitu bergerak dia. Nah, begitu juga waktu peristiwa
didekatkan ke sana yang lain. Kisahnya Musa, Firaunnya didekatkan ke sana yang lain. Jadi didekatkan ke sana yang lain. Karena Afrika itu dulu, Sahara itu dulu memang di tropik. Afrika itu dekat sekali dengan Pulau Jawa. Maka itu di Pulau Jawa ada desa Mesir. Pulau Kreta itu di sana, makanya budaya Jawa itu ada di Pulau Kreta. Nah, itu berbarengan dengan gerakan seperti ini. Nah, dan kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi belah laut itu di daerah sini, bukan di Laut Merah. Kalau di Laut Merah kan dia harus nyebrang Sungai Nil dulu. Berarti 2 kali nyebrang. Jadi Sahara dulu memang dibuktikan oleh BBC, oleh NASA, pernah di daerah tropik. Maka itu perlu ayat yang mengatakan jibal itu berjalan. Nah, sehingga kita menemukan rotasi bumi pada masa lalu. Tapi secara teknologi modern, pakai Google Earth, bikin garisnya, ya, bikin petanya. Nah, pintu gerbang matahari. Matahari itu terbit dari lewat sini. Sebelum ada Pangrango, lewat sini dia. Akan terlihat matahari. Nah, informasinya dari mana? Informasinya dari surat matahari itu 91 di sana. Pintu gerbang matahari. Jadi kalau Nabi Daud tiduran di singgasana, dia akan melihat fajar muncul di Gunung Pangrango. Nah, ini dia kan. Dan makan dan minumlah hingga terbukti bagi kamu benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kepada malam. Nabi Daud perlu sekali melihat fajar ini. Karena dia puasa. Jadi karena kita sudah buktikan bahwa ini tempatnya Nabi Daud. Dan kita sudah buktikan bahwa ini adalah rotasi bumi. Ya kan? Ini rotasi bumi. Jadi Nabi Daud dulu itu sambil tiduran dia di sini. Dia melihat fajar menyingsing dari sana. Apa pentingnya fajar bagi Nabi Daud? Ini dia. Dia lihat fajar menyingsing. Kenapa? Karena benang hitam dan benang putih dari fajar tanda masuknya puasa kan? Nabi Daud itu terkenal dengan puasanya. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa Daud. Wah, luar biasa. Bayangkan Nabi Daud ini matahari terbit dari balik Gunung Pangrango. Waktu ekspedisi pertama kan saya tanya, itu gunung apa? Gunung Pangrango. Jadi Anda bisa nyobain bagaimana rasanya tidur di sini. Silakan kalau mau nyoba. Bapak-bapak dulu, jadi kita pasti. Nah, jadi matahari terbit dari Gunung Pangrango. Dari balik Gunung Pangrango. Nah, tapi itu dulu. Jadi informasi itu dulu. Dulu matahari terbit lewat pintu gerbang matahari ini. Nah, sekarang di timur. Anda bayangkan. Pilar Al-Quran itu berbicara.
Kenapa matahari itu nggak langsung aja ditaruh di situ? Nah, sekarang itu sudah pindah mataharinya ke sana. Nah, itu yang ditantang oleh Nabi Ibrahim. Coba kamu terbitkan dia di sana. Allah telah terbitkan dia di timur. Coba kamu pindah dia. Kamu tidak bisa pindahkan. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Nah, itu ada informasinya di sini. Sekarang, ini posisi sekarang di timur. Jadi pilar Al-Quran berbicara soal terbitnya matahari timur. Nah, itu pintu. Nah, itu timur. Nah, dulu di pintu ini dia. Nah, itu 2 balok. Karena terlalu besar untuk dibilang 1 balok. Nah, kisahnya itu dimulai dari sini. Pada hari munafikin dan munafikat berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu. Dikatakan kembalilah ke belakang. Ke belakang kamu. Maka carilah cahaya. Nah, ke belakang dia. Orang-orang munafik itu ke belakang dia. Nah, maka diadakan antara mereka dengan karakter pagar. Untungnya ada pintu dibilang. Nah, luar biasa kan? Ada pagar, ada pintu. Jadi ditutup. Maksudnya ada pintu, ditutup. Setelah dikeluar, tutup. Jadi dia menceritakan gambar ini. Bayangkan. Nah, bagian dalamnya padanya rahmat. Dan di belakang dari sebelumnya adalah azab. Ayatnya luar biasa. Muhkamat nih ayatnya. Nah, jadi dikatakan azab itu di sana, rahmat itu di sini. Nah. Jadi maksudnya di sebelah sini tutup dia. Jadi dia orang munafik itu kena azab, sedangkan orang yang beriman tadi di dalam rahmat. Nah, sekarang cerita itu berlanjut ke cerita Benteng Al-A'raf. Nah, ini kan Benteng Al-A'raf karena surat Al-A'raf situ. Cuma di Gunung Padang dibilang Gunung Masjid. Nah, Benteng Al-A'raf itu. Ya kan? Nah, ini pintunya tadi kan? Ini pintu tadi kan? Nah, gitu dia. 5713. Dia ngomong tadi kan? Pergilah ke belakang, kata orang beriman itu. Ke belakang dia. Nah, pergi dia ke belakang. Di sana ada azab. Lalu ditutup. Pintu ini ditutup. Nah, ditutup sini. Ah, di sini ada rahmat dikatakan. Terus kemana dong? Lanjutannya kemana? Orang itu pasti terus ke sini dong. Ke sana kan azab. Dia pasti ke sini. Nah, di Gunung Padang pintunya itu di sini. Berarti dia jalannya ke sini dong. Nggak mungkin dia ke sana lagi kan? Ke sini dia. Nah, begitu dia sampai di depan Benteng Al-A'raf ini, dia dipanggil, diseru, dibilang, salam atas kamu, kata orang laki-laki yang di atas benteng ini. Ya, ceritanya memang begitu. Selamanya cerita begitu itu masih blank sama kita. Pertama kita bertanya, untuk apa cerita itu? Yang mau kasih tahu ke dunia, miniatur dari gambarnya itu ada di sini, ada di Gunung Padang. Nah, jadi orang beriman tadi yang bercahaya tadi itu jalan sampai di sini. Ah, sampai di sini kan dilihat oleh orang di sini. Katanya orang ini mengenali tanda-tandanya. Nah, ini calon penduduk surga. Dibilang lagi, dia belum masuk surga ini. Belum masuk surga dia. Ah, baru di 749 ini, baru orang laki-laki ini bilang ke mereka, masuklah ke surga. Nah, berarti ala dekat sini ada pintu kan. Gitu. Ini gambar yang mahal. Artinya selama ini kan Gunung Masjid ini orang
bisa jelasin untuk apa. Dia berkaitan dengan cerita yang di sini. Cerita pintu ini. Ini dia. Surat Al-A'raf ayat 46 ini. Ayat 46 surah Al-A'raf ini. Selama ini kan lewat kita baca ini ya. Nggak ngerti kita kan. Maksudnya Allah menceritakan bahwa sebelum masuk ke surga itu. Dia ketemu benteng Al-A'raf dulu. Ada laki-laki ya di atas benteng itu yang kenal tiap seorang yang akan masuk surga itu. Makanya dia seru. Karena dia kenal tanda-tandanya, dia seru. Salam. Salamun alaikum katanya. Sejahtera atas kamu katanya. Nah, mereka ini belum masuk padanya. Dan sangat ingin. Belum masuk. Luar biasa. Belum masuk dia. Dia bilang ke orang munafik itu, carilah ke belakang kamu cahaya. Kembalilah ke belakang kamu, cari cahaya katanya. Ditutup di sini. Tutup. Lalu orang beriman itu jalan. Kenapa? Karena ini gelap. Kalau saya bilang ini gelap, karena diperlukan cahaya. Gelap. Sampai dia di sini. Begitu sampai di sini, orang laki-laki yang di atas benteng Al-A'raf ini mengenali tanda-tanda mereka. Makanya dia bilang salam katanya. Nah, dia belum masuk surga. Dibilang di sini. Nah, kemudian baru disuruh masuk di ayat 49. Nah, ini di ayat 49. Masuklah kamu. Ini yang ngomong orang kita tadi. Orang yang di atas benteng tadi. Tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu berduka cita. Jadi ini alat peraga yang mahal. Ya, sebaiknya umat Islam itu datang ke sini. Lihat mana dia benteng Al-A'raf. Benteng Al-A'raf ada di Gunung Padang. Nah, itu tidak terlepas dari fenomena pintu gerbang matahari di Gunung Padang. Pintu gerbang matahari, aula. Aula ini teras. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.